Yang pertama dulu kita tunjukkan kinerja ya. Coba kinerja dulu. Coba tes dulu ini, buka satu-satu. Bukan. Coba. Kinerja. Ini nanti nih, Pak Sekjen. Jangan-jangan nanti tersendat-sendat. Pemirsa, yang saat ini Anda saksikan adalah jajaran dari kabinet pemerintahan saat ini. Ini adalah konferensi pers yang akan dilakukan oleh Kementerian Pertanian. Kita sudah lihat ada Menteri Pertanian Republik Indonesia dan ada juga Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia. Informasinya ini adalah info soal 1 tahun pemerintahan Kabinet Prabowo Subianto dan juga ada beberapa informasi penting. Kita akan simak pemirsa. Memang belum dipersiapkan Pak Sekjen. Yang tertulis siapkan di sini. Yang tertulis siapkan di sini. Siapkan cadangan. Jangan sampai mati. Kenapa Pak Sekjen? Memang belum disiapkan tadi pagi. Sini Pak, dekat sini. Ya. Kita masih menunggu pemirsa, sesaat lagi ini konferensi pers akan disampaikan langsung oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia Amran Sulaiman. Meskipun memang saat ini masih belum kami ketahui pasti terkait dengan apa poin dari konferensi pers, namun ini nampaknya masih berkaitan dengan 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran di Kementerian Pertanian. Dan kalau kita flashback sebelumnya, Menteri Pertanian memang diminta secara khusus oleh Presiden Prabowo Subianto untuk fokus berkaitan dengan asta cita dari Presiden Prabowo Gibran yang berkaitan dengan swasembada pangan. Berkaitan juga dengan beras, daging, dan juga kebutuhan pokok lainnya di masyarakat. Dan nampaknya konferensi pers di pagi hari ini juga masih akan berkaitan dengan hal tersebut, akan menyampaikan capaian dan juga apa saja yang sudah dilakukan selama 1 tahun oleh Kementerian Pertanian untuk dapat mewujudkan asta cita dari Presiden Prabowo Subianto, yakni swasembada pangan. Jadi pemirsa, soal target dari Presiden Prabowo Subianto itu swasembada pangan bisa mudah-mudahan bisa dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun. Dalam produksi nasional bulan Januari sampai bulan Oktober kita tercatat sudah sampai di angka 31.300 lebih ton. Dan ini dalam rangka untuk mewujudkan swasembada pangan. Dan ada lagi pemirsa data resmi soal produksi nasional dan juga indikator kesejahteraan petani juga mengalami peningkatan. Saat ini diinformasikan adalah dalam posisi terbaik sepanjang masa di Indonesia. Ini mulai dari ada indikatornya soal produksi beras tertinggi, kemudian ada cadangan beras pemerintah yang sudah pada tahap maksimal, soal stok beras di gudang Bulog, dan juga soal nilai tukar petani yang meningkat. Dan ini adalah yang tertinggi dalam sejarah NKRI. Nah, hari ini pemirsa, informasinya dan dalam kanal YouTube resmi dari
Kementerian Pertanian itu dituliskan ini adalah salah satu poinnya 1 tahun kinerja pembangunan pertanian Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Terima kasih. Yang kami hormati sahabat saya Pak Wamen, Pak Mentan, para direksi, para tenaga ahli, staf khusus, terkhusus pimpinan redaksi yang hadir pada hari ini. Terima kasih kehadirannya. Hari ini kita akan menyampaikan beberapa hal, ada 2 hal penting. Yang pertama adalah capaian adalah berita baik untuk seluruh petani Indonesia. Petani dan belum pernah terjadi selama merdeka. Hari ini terobosan atas perintah Bapak Presiden. Minggu lalu kami diminta dipanggil Bapak Presiden menghadap, disampaikan agar melakukan revitalisasi pertanian khususnya pupuk. Hari ini diminta diumumkan. Yang pertama, capaian Kementerian Pertanian 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Atas gagasan besar Bapak Presiden, kita membuat lompatan. Ini sesuai data BPS, FAO, dan seterusnya. PDB kita penyumbang dari sektor pertanian tertinggi, yaitu 13,83%. Dan itu disampaikan oleh Menteri Keuangan pada saat raker di DPR RI. Yang kedua, juga tertinggi dalam sejarah, sepanjang sejarah, NTP petani naik 124,36. Ini tertinggi. Yang mempengaruhi adalah adanya kenaikan HPP. Itu instruksi Bapak Presiden langsung menaikkan dari 5.000 menjadi 6.500. Alhamdulillah petani menikmati harga itu, dan juga serapan bulog tertinggi sepanjang sejarah, yaitu 4,2 juta ton, dan ini tidak pernah terjadi. Ini juga hasil yang membanggakan atas arahan Bapak Presiden. Yang ketiga, ekspor pertanian itu naik 42,19% dibanding 2024. Kemudian tenaga kerja naik jumlahnya di sektor pertanian. Kemudian beberapa capaian lainnya selama ini, selama 1 tahun, produksi beras sampai hari ini itu 33,19 juta. Tahun lalu 1 tahun itu 30 juta ton. Diestimasi, diperkirakan akhir tahun 3 juta, 4 juta dalam 1 tahun. Adalah lompatan tinggi sepanjang sejarah. Lompatan 4 juta ton, dan kesejahteraan juga meningkat. Itu bukan data dari Kementerian Pertanian, tapi ini dari BPS, juga dirilis oleh FAO dan Kementerian Amerika Serikat. United States Department of Agriculture dirilis pada bulan 4 2025 bahwa Indonesia produksinya akan melompat. Kemudian juga hal lain, banyak regulasi Perpres yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden. Sampai hari ini, termasuk yang akan diumumkan hari ini adalah itu ada 18 impres Perpres. Irigasi, perbaikan irigasi 2 juta hektar, itu juga dikeluarkan beliau. Kemudian juga produksi jagung meningkat, mudah-mudahan
Untuk swasembada pangan, perintah Bapak Presiden itu targetkan pada kami 4 tahun. Alhamdulillah kalau tidak ada aral melintang, 1 bulan 2 bulan ke depan kita mencapai swasembada dalam waktu sesingkat-singkatnya, secepat-cepatnya dengan produksi estimasi 34 juta ton. Ini capaian di pemerintahan tahun pertama Bapak Presiden. Kemudian yang kedua, ini pengumuman penting. Bapak Presiden mengundang kami ratas. Beliau menyampaikan lakukan revitalisasi sektor pupuk. Karena pupuk adalah darahnya pertanian. Tanpa pupuk tidak mungkin kita berproduksi. Beliau sampaikan, tolong cek dari hulu ke hilir. Ini arahan Bapak Presiden. Yang pertama pupuk, kita perbaiki regulasi. Dulu harus 12 menteri yang setujui baru pupuk bisa diedarkan. Kemudian yang kedua adalah gubernur seluruh Indonesia harus tanda tangan. 38 gubernur. Tanda tangan, bukan para tanda tangan. Baru bisa dikeluarkan. Kemudian yang terakhir adalah 514 bupati dan wali kota se-Indonesia harus tanda tangan. Regulasi yang mengikat 145 regulasi. Atas instruksi Bapak Presiden melalui regulasi yang dikeluarkan Impres, itu sekarang dari pertanian ke pabrik, pabrik langsung petani. Petani seluruh Indonesia menikmati. Yang kedua adalah volume pupuk. Separuh, dulu langkah pupuk seluruh Indonesia. Kami kunjungan, tonnya 1, berteriak, pupuk kurang. Alhamdulillah, kali 2, 9,55 juta ton. Ini juga sudah direalisasikan. Nah kemudian, dari dalam, ada pupuk palsu. 27 perusahaan dan 5 perusahaan, total 100% palsu. Kemudian selebihnya adalah mereka hanya kandungannya 70% dari standar. Ini kita serahkan penegak hukum. Ini sudah tersangka. Kemudian distribusi pupuk. Ada, ini penting, seluruh distributor pengecer kami himbau. Jangan coba-coba menaikkan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kalau ini dinaikkan, kita izinnya akan dicabut. Minggu lalu kita cabut 2039 kios pengecer, itu kita cabut seluruh Indonesia. Tapi kalau masih ada ingin mencoba, pasti kita tindak, pasti kita cabut izinnya. Nah kemudian sistem penyaluran kita kawal. Hari ini ini adalah milestone, tonggak sejarah revitalisasi sektor pupuk sarana produksi. Ini sangat penting. Hari ini diumumkan atas arahan Bapak Presiden, atas perintah Bapak Presiden. Tolong hari Rabu diumumkan harga pupuk turun 20%, berlaku mulai hari ini. Ini adalah berita gembira. Tahun kedua, masuk tahun kedua pemerintahan Bapak Prabowo Gibran. Ini tidak pernah terjadi sepanjang sejarah. Kami umumkan, tolong seluruh yang hadir pada hari ini, PPL, Babinsa, seluruh yang hadir dicatat baik-baik. Dan nanti manakala ada yang naikkan harga pupuk, akan izinnya dicabut dan diproses hukum. Ini harus kita kawal. Kami pastikan ke depan insya Allah produksi akan naik lebih tinggi, karena yang pasti adalah NTP naik, kesejahteraan petani naik, biaya produksi turun, otomatis produksi akan naik tahun-tahun berikutnya.
Karena ini adalah terobosan hasil revitalisasi, hasil perbaikan tata kelola bersama seluruh direktur. Kebetulan komutnya adalah Pak Wamen kami, Pak Sudaryono, dan beliau luar biasa. Kemudian ada dirutnya, Pak Dirut, Pak Rahmat, ada direktur keuangan, komisaris. Ini bukan kerja sendiri, kerja tim, kita semua termasuk media. Kami tolong dicatat dengan baik, urea dari Rp2.250 per kilo menjadi 1.800, turun 450 per kilogram seluruh Indonesia. Hitungan persak urea ini dari 112.500 turun menjadi Rp90.000 per sak. Ini adalah luar biasa. Inilah hasil dari efisiensi, efektif, produktif. Ini adalah hasil efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Efektivitas. Kita sudah dengarkannya, itu dia konferensi pers dari Menteri Pertanian. Ada beberapa capaian, termasuk tadi ada produksi total beras tahun ini 33 juta ton, meningkat dari tahun sebelumnya, yakni adalah sebanyak 30 juta ton. Dan yang paling menggembirakan adalah harga pupuk ya, Valen ya. Akan diskon turun pemirsa 20%. Dan juga pemirsa, salah satunya adalah tadi ada impres revitalisasi pupuk untuk meringankan beban masyarakat Indonesia, beban petani khususnya. Nanti usai jeda kami masih akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.